Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Haliza HS dengan NIM A1C320071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi encoding, decoding, and seven segment. Dalam memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Neru SSIMT. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu apa itu encoding dan encoding. Baik, encoding secara harfiah itu berarti mengubah tubuh informasi dari satu sistem ke sistem yang lain dalam bentuk kode. Nah, kode ini adalah sistem simbol, tanda, atau huruf yang digunakan untuk mempresentasikan makna rahasia. Seperti itu. Selanjutnya, encoding. Nah, apa encoding itu? Encoding adalah penyandian atau proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Misalnya, 1 bit data itu terdiri dari 8 bit jajar. Nah, untuk mengirimkan data bit jajar ini, itu memerlukan 8 saluran kanal pengirim dan 8 saluran kanal penerima. Nah, karena ini tidak efisien, maka informasi harus di-encoding atau disandikan ke dalam bentuk data deret. Nah, sehingga kita bisa mengirim sinyal itu hanya dengan satu kanal pengirim dan satu kanal penerima. Seperti itu. Nah, tujuan utama dari encoding ini adalah untuk membuat data itu dapat dikonsumsi secara aman dan juga memadai oleh pengguna yang berbeda menggunakan berbagai sistem. Idenya adalah dengan membuat data itu dapat dibaca dan tersedia semua pengguna akhir. Encoding itu dapat disamakan dengan menerjemahkan teks secara efektif dari bahasa Ibrani. Misalnya ke bahasa Inggris, itu membuat informasi dapat dicerna oleh lebih banyak pengguna. Seperti itu. Kemudian, tanpa karakter encoding, situs web itu akan menampilkan teks dengan sangat berbeda dari yang dimaksudkan. Nah, encoding yang tidak dapat merusak keterbacaan teks itu yang juga dapat mengakibatkan search engine gagal menampilkan data dengan benar atau mesin memproses masukan secara tidak benar. Kemudian decoding. Decoding itu adalah mengekstrak data yang telah di-encoding tadi itu ke dalam bentuk sinyal asli atau asalnya. Nah, decoding itu adalah proses membuka kunci konten file yang berkode yang telah dikirim. Nah, file media seperti film dan musik yang biasanya di-encode sehingga tidak memakan banyak bandwidth selama transmisi. Nah, mereka harus diterjemahkan kembali ke bentuk aslinya agar kalian dapat melihat video atau mendengarkan musik. Nah, ini seperti menerima kotak hadiah yang terkunci. Maka kalian perlu membukanya untuk mencari tahu apa isi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses encoding dan decoding itu? Nah, proses encoding yang pertama. Oke. Proses encoding itu proses di mana individu memilih cara untuk menghasilkan dan mengantar message atau pesan kepada seseorang yang lain secara sadar atau secara tidak sadar, seperti itu. Kemudian proses decoding, proses di mana seseorang menerima tanda-tanda daripada encoder atau individu yang menghantar message dan menerjemahkannya ke dalam message yang bermakna. Gitu. Kemudian selanjutnya contoh encoding dan encoding. Baik, contoh dari encoding dan encoding. Yang pertama contoh encoding. Nah, contohnya itu saat kalian mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau uang dari rupiah ke dolar. Nah, nilai aslinya tetap sama. Mereka hanya dipresentasikan dalam bentuk yang berbeda saja. Seperti itu. Nah, dalam dunia komputer, encoding itu bekerja dengan cara yang sama. Komputer mengubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, hal ini dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan atau membuat transmisi yang lebih efisien. Nah, salah satu contoh encoding itu adalah ketika kalian mengkonversi file audio atau WAV yang besar menjadi file MP3 kecil yang dapat kalian kirim dengan mudah ke teman-teman melalui email. Nah, file-file tersebut di-encode dalam bentuk format yang berbeda, tetapi akan memutar lagu yang sama. Seperti itu, formatnya yang berbeda, namun isinya tetap sama. Nah, kemudian decoding.
Nah, decoding ini di antara manusia, komunikasi itu dimulai dengan pikiran, yang kemudian di-encode menjadi pesan. Nah, sekarang pesan ini bisa dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis, atau bahkan gerakan nonverbal. Nah, manusia juga dapat menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi yang berbeda, seperti melalui obrolan atau telepon dan percakapan tatap muka. Nah, orang yang menerima pesan itu menerjemahkannya dengan mengubahnya menjadi pemikiran yang memungkinkan dia untuk menafsirkan dan mengumpulkan makna. Nah, katakanlah misalnya itu Lucy membutuhkan bantuan dari Wina, untuk menyiapkan laporan keuangan. Nah, Lucy ini menyandikan pikiran ini dengan mengirimi Wina email yang berbunyi. Nah, bisakah kamu memeriksa apakah angka dalam dokumen ini benar? Nah, setelah menerima email tersebut, Wina menerjemahkannya atau menafsirkan pesan tersebut menggunakan proses berpikirnya sendiri. Nah, dia memikirkan apa yang dimaksud, apa maksud dari si Lucy tadi. Nah, dengan demikian, encoding dan decoding ini adalah bagian dari sifat manusia. Nah, contoh lain di komputer, encoding dan decoding juga merupakan proses internal yang memungkinkan komunikasi. Nah, data itu harus diubah menjadi string 1 dan 0. Nah, sehingga dapat dikirim ke komputer yang lainnya. Nah, proses ini disebut serialization, yang memastikan bahwa penerima dapat mengubah atau mendekode data kembali ke format aslinya atau ke format awalnya seperti itu. Nah, mari kita mundur sedikit atau kita kembali ke belakang jika kalian bingung tentang bagaimana dan mengapa komputer itu mengubah pesan menjadi 1 dan 0. Nah, ingatlah bahwa komputer itu hanya dapat memahami angka. Saat kalian mengetik facebook.com di browser kalian misalnya, komputer kalian itu harus mencari IP-nya, IP address yang sesuai, alamat address yang sesuai dari situs web tersebut. Nah, sehingga kita dapat memuat halaman yang tepat. Seperti itu. Nah, secara khusus, komputer itu hanya memahami kode biner, yang merupakan sistem dari simbol. Kedua simbol tersebut adalah 0 dan 1. Nah, oleh karena itu, semua data yang masuk ke komputer memerlukan encoding menjadi serangkaian 1 dan 0. Nah, penguraian kode diperlukan untuk mengubah data kembali ke format aslinya. Oke, sekarang mari kita kembali ke contoh yang pertama tadi. Ketika Lucy mengirim email ke Wina, maka komputernya Lucy itu mengkode pesan tersebut ke dalam bit komputer, kemudian dikirim sebagai rangkaian 1 dan 0 ke komputer Wina. Nah, ketika Wina menerima email tersebut, maka komputernya akan mengkonversi 1 dan 0 ke dalam satu format aslinya. Nah, hal yang sama terjadi saat kalian mengirim video dan gambar. Next, selanjutnya, perbedaan encoding dan encoding. Terdapat beberapa perbedaan antara encoding dan decoding, itu ada 4. Yang pertama, definisi, dilihat dari definisi. Yang kedua, dilihat dari jenis konversi. Yang ketiga, dilihat dari komunikasi. Dan keempat, dari media. Oke, yang pertama, definisi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, definisi dari encoding dan decoding. Itu terdapat perbedaan. Yang mana? Definisi dari encoding. Encoding itu adalah teknik mengubah data di antara dua jenis menurut seperangkat protokol atau metode. Sedangkan decoding itu adalah proses kebalikan dari encoding, kebalikan dari encoding tadi. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu dilihat dari jenis konversi. Kalau encoding itu konversinya konverter analog ke digital, sedangkan decoding konverternya digital ke analog, berkebalikan. Kemudian perbedaan ketiga itu dilihat dari contoh. Maaf, yang ketiga itu dilihat dari komunikasinya. Oke, encoding itu komunikasinya abstraksi data saat mengirim pesan. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata, icon, foto, simbol, dan suara. Sedangkan decoding itu komunikasinya dapat dijelaskan dengan penerima yang menafsirkan pesan yang hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang biasanya berinteraksi dengan asal atau aslinya.
Kemudian perbedaan encoding dan decoding itu dilihat dari medianya. Nah, media pada encoding sering digunakan untuk memperkecil ukuran data audio dan video. Sedangkan decoding itu medianya lebih menguntungkan kode serupa untuk membangun kembali dokumen awal yang berasal dari file data yang disandikan seperti itu. Kemudian next, bagaimana prinsip kerja 7 segment? Oh, maaf, sebelum mengetahui prinsip kerja, kita harus mengetahui apa itu 7 segment display. Oke, apa sih 7 segment display itu? Nah, 7 segment display atau 7 segment display itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen. Yang mana itu adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, 7 segment display ini pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital, seperti pada microwave, oven, atau pengatur suhu digital. Nah, 7 segment display ini memiliki 7 segmen, di mana setiap segmennya itu dikendalikan secara on dan juga off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Nah, angka-angka dari 0 sampai 9 ini dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segmen display ini juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Oke, selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari 7 segmen? Nah, prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inputan bilangan biner pada switch itu dikonversi masuk ke dalam decoder. Nah, baru kemudian decoder itu mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Nah, fungsi dari decoder ini sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Selanjutnya, itu jenis-jenis 7 segmen. Nah, ada 2 jenis 7 segmen. Yang pertama, common anoda. Yang kedua, itu common kathoda. Yang pertama, common anoda. Common anoda adalah kode yang terhubung dalam semua anoda LED pada 7 segmen. Nah, common anoda ini diberi tegangan VCC, dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau low, itu 0, atau sering disebut aktif low. Nah, ketika katoda dari merek A sampai H sebagai kode aktivasi yang memutuskan nyalanya lampu LED. Kemudian yang kedua, common katoda. Common katoda ini merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda lampu LED dalam 7 segmen. Dengan common katoda akan aktif apabila diberi logika tinggi atau 1, high, atau disebut dengan active high. Nah, kaki anoda dengan merek A sampai H ini sebagai kode aktivasi yang menentukan nyalanya LED. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini mengenai encoding, decoding, dan 7 segmen. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.